Ya, kali ini kita meliput tanaman cabai ya. Ini 13 hari setelah tanam. Bisa kita lihat ya, batangnya besar ya. Ini kita pakai polybag ya, polybag 35 x 35. Batangnya sudah mulai besar, tingginya sudah rata-rata di angka 20 cm, 25 cm. Dan ini kita sambil ngambilin pencuri makanan ya, rumput yang tumbuh-tumbuh, sama kita cek-cek untuk tanamannya ya. Ini bisa dilihat tuh, banyak hijau-hijau lumutnya. Jadi kita untuk hari ini 13 hari HST ini kita kocor sama M21 ya. Ini hari ini kita kocor sama M21 4 sendok 4 tutup. Tetes tebunya kita kocor 4 tutup. Jadi tetes tebu 4 tutup, M21 4 tutup. M21 bagus ya. M21 itu ada Trichodema sp nya, jadi untuk penanggulangan fusariumnya ada ya. Jamur Trichodema sp nya ada ya. Selain 8 jamur yang lain ya, ada jamur-jamur yang ngikut Trichodema sp itu bagus ya. Untuk ini kita sambil kita lihat, ini bisa kita lihat ya. Jadi kalau kita medianya udah jadi bagus, terus kita seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita kocor M21. Ini bisa dilihat penampakan medianya, ada jamurnya seperti itu. pH-nya otomatis tinggi, sama fermentasinya bagus, jadinya seperti itu. Batangnya bisa dilihat ya, batangnya besar untuk supaya kita memunculkan tunas air ya, untuk memunculkan tunas airnya ya. Jadi batang harus besar dulu ya. Ini bisa dilihat daunnya lebar-lebar ya. Ya, daunnya lebar ya. Daunnya nanti membesar sendiri. Nanti kalau sudah muncul cabang Y, daun-daun di bawah cabangnya nanti kita habisin. Ya, sementara ini kita lihat supaya fotosintesanya berjalan bagus, makanan dia bagus, pH tanahnya stabil ya. Kita ambilin ini yang mencuri makanan ini ya. Ini di greenhouse seluas 1008 meter persegi, 1000 lebih 8 meter persegi ya. Di tanaman-tanaman yang sekiranya mengganggu, kita sebelum sampai merajalela harus kita habisin ya. Bisa dilihat ya tanamannya, ini daunnya lebar hijau ya, dan cabai pun tidak keriting ya. Penampakan yang bagus. Yang penting pencegahan ya saudara ya, yang penting pencegahan. Jangan sampai kena penyakit dulu baru kita repot-repot. Mending pencegahan. Ini kita kocor M21 tiap seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ini hari ini kita kocor ya, untuk hari ini. Jadwal untuk hari ini kita kocor M21 dengan tetes tebu. M21 4 tutup, tetes tebu 4 tutup. Bisa dilihat penampakannya ya. Ini sebentar lagi biasanya di angka 15 atau 15 hari setelah tanam atau 20 hari itu sudah muncul tunas-tunas airnya ya. Jadi kita tidak potong pucuk ya. Kita tidak potong pucuk. Kita supaya umurnya panjang, kita tidak potong pucuk. Ini kita ambil tanaman-tanaman yang mencuri makanan untuk cabainya. Sepertinya sepele. Dia termasuk gulma ini mencuri makanan ya. Makanannya tercuri dari nutrisi-nutrisi yang kita kasih secara cuma-cuma ke polybag, dicuri sama dia ya. Makanya kita harus benar-benar bersih. Untuk gulma tidak boleh ada sama sekali, karena termasuk akan merugikan tanaman. Nutrisi yang kita kasih payah-payah ya, itu habis untuk bisa dilihat penampakannya ya.
daunnya lebar. Daunnya sudah, kalau dengan yang dari pertama berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah daun 11 juga, lihat ya. Daunnya ya kalau yang dari pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi di atas 9. Rata-rata daun sudah di atas 9 ekor ya. 9 helai ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita harus sering cross check tanaman kita bagus atau enggak, atau bagaimana. Kita harus sering cross check, benar-benar kita ya, kita cek satu persatu. Jadi supaya benar-benar sehat, kita perhatikan detail ya. Batangnya untuk fermentasinya kita lihat. Sama ini polybagnya tidak boleh melipat ya. Polybagnya sekali lagi tidak boleh melipat supaya tanaman tidak terganggu. Bisa kita lihat nih ya, untuk apa namanya, untuk batangnya sudah besar ya. Ya ini bisa dilihat, penampakan batang sudah di angka 3-4 mili. Terus daun sudah di atas 10 ya. Daun sudah di atas 10 helai. Batang ya itu bisa dilihat tuh ya. Lagi pengocoran untuk M21 sama tetes tebu. Pengocoran untuk M21 sama tetes tebu ya. Nah ini bisa kita lihat nih tanaman ini. Ini kelihatan gini dia kekurangan untuk segi di magnesium sulfatnya sama fosfat ya. Nanti kita tambah. Nah, kalau ini sempurna ya, yang ini sempurna. Jadi kita harus tahu kekurangannya. Jadi nanti pas kita mau, kita di hari ke-10 nanti hari ke-15. Hari 15 kita nanti kasih untuk apa namanya, asam aminonya lagi. Nanti kita kasih asam amino, kita kasih 50 mili. Ultradamnya kita kasih nanti 8 ya, 8 sendok. Kita kasih 8 sendok ultradamnya. Ultradam kita kasih 8 sendok. Asam amino kita kasih 50 mili. Terus kita kasih magnesium sulfat ya, supaya bagus anunya. Kita kasih magnesium sulfatnya 2 sendok aja nanti ini, karena kelihatan kurang lumayan ya istilahnya. Udah bagus sih, cuman kita harus antisipasi seperti itu. Jadi kita apa namanya, tanaman kita supaya bagus sesuai harapan harus kita sering cross check ya. Ini kita pakai irigasi tetes ya. Kita pakai irigasi tetes. Untuk irigasi tetes kita pagi paling untuk sementara ini 1/4 liter, sore 1/4 liter. Jadi 1 hari habis 1 liter. Tergantung penggunaan ya, nanti kita tambahkan sesuai fungsinya seperti gitu. Sementara kita kasih pagi dan sore 1/2 liter, 1/4 liter. Pagi 1/4, sore 1/4, seperti itu. Ini yang untuk nyuri-nyuri makanan harus kita habisin. Bisa dilihat nih, penampakan tinggi 25 cm sejajar. Daunnya pun juga lumayan nih. Daunnya lumayan sekali nih. Tuh lagi pengocoran untuk M21 sama tetes punya. Pakai tangki 20 liter nih. Pakai tangki 20 liter. Terus untuk satu tanaman itu kasih 100 cc atau 1 gelas kopi ya, satu tanaman. Tanaman kasih 1 gelas kopi ya, atau 100 cc seperti itu. Jadi kalau kita lihat, nah ini contohnya seperti ini. Ini kalau jari-jarinya hijau,
yang sekitarnya warna kuning itu kekurangan magnesium. Jadi ada beberapa kekurangan magnesium, nanti kita tambahkan di besok ya, kita tambahkan di magnesium sulfatnya atau di pas nanti 15 hari setelah tanam. Seperti itu, okay. Yang lain mulus ya, mulus lihat. Yang lain mulus, daunnya mulai melebar ya. Jadi fungsinya daun mulai melebar membesar itu keuntungannya apa? Fotosintesanya berjalan bagus ya. Sekali lagi fotosintesanya berjalan bagus. Dengan fotosintesanya ini nanti berjalan bagus, otomatis batang besar ya. Batang besar, akar banyak. Jadi perlu kita ketahui untuk posisi di bawah 1 bulan kita fokus untuk akarnya banyak dulu. Akarnya banyak, batangnya besar ya. Fokusnya ke itu dulu. Makanya kita ada memperbanyak di segi fosfat. Fosfat bisa pakai Ultradap, bisa pakai Mordenfol ya, bisa pakai Vertipos ya. Cuman kalau Vertipos masih agak panas-panas ya. Sementara hindari dulu. Kecuali nanti di setelah 30 harian ya kita bisa kasih. Cuman untuk sementara ini jangan ya, kasihan tanamannya ya. Ibaratnya dia masih kecil, dia membutuhkan nutrisi seperti bayi ya, dia membutuhkan nutrisi seperti bayi. Jadi jangan yang panas-panas, kita kasih kalau bisa bubur ya, jangan dikasih ayam goreng, ayam bakar ya. Anak kecil dikasih ayam bakar rumah makan Padang ya, waduh nanti dimarahin ya. Seperti itu. Jadi dikasih yang dingin-dingin dulu. Bukan berarti yang dingin dikasih di kulkas ya, air kulkas ya, tapi istilahnya dikasih asam amino, kasih nutrisi, Mordenfol, Vitaron, terus Ultradap itu juga masih dingin-dingin lah. Jangan dikasih urea, Ponska, NPK itu jangan dulu, nanti melonyo. Memang ada yang orang dikasih ya, tapi dalam jumlah sedikit, tapi tetap itu nanti kurang bagus. Bayi pun kalau dikasih nasi goreng mau aja dia enggak, bukannya enggak mau ya, cuman makannya pelan-pelan dia. Tetapi yang paling tepat istilahnya kan bubur ya, seperti itu. Jadi bisa kita lihat nih ya. Jadi hampir semuanya mulus 13 hari setelah tanam ini ya. Polybag semuanya total di angka 5.000 polybag ya. Yang di sini 1.700 polybag ya. Total semua ini 5.400 tanaman ya. Oke, kita harus perhatikan detail-detail yang kecil seperti ini. Tanaman tidak boleh tanaman tidak boleh makanannya diambil sama rumput ya, sama gulma. Harus diantisipasi, polybagnya diatur jangan sampai meletot ya. Kenapa? Kalau meletot nantinya bermasalah dia ya, seperti itu. Sepertinya sepele ya. Nah ini kita rapikan ya, ini bisa dilihat ya, lumutnya nampak banyak ya. Ini kan karena kita kocor juga M21 ya. Sekali lagi pengaruh di kocor M21, Trichodema. Kalau M4 kita tidak gunakan sementara ini. Kenapa? M4 bakterinya cuma 2. Kalau M21 itu bakterinya di atas 8. Terus dia ada Trichodema SP-nya, itu yang bagus. Jadi dia ada Trichodema SP yang menunjang keberhasilan untuk fusarium. Jadi untuk bakteri fusarium tidak akan merajalela. Yang paling parah itu bakteri fusarium karena apa? Tiba-tiba layu, seger, tiba-tiba paginya layu, terus mati ya, itu bakteri fusarium. Benar-benar itu momok bagi para petani cabai ya. Jadi mendingan kita pencegahan, sekali lagi mendingan pencegahan. Karena dengan pencegahan otomatis ya kita lihat sendiri pasti hasilnya mantap seperti itu. Ini banyak sekali gulmanya ya, karena pupuknya bagus ya, sekali lagi karena efek pupuknya bagus
kok pupuk, medianya. Karena medianya bagus, otomatis jadinya rumput pun cepat subur seperti itu. Ya, oke. Kita bersihin pelan-pelan ya. Ini cabai 5.000 tanaman ini paling dibantu 1-2 orang, kadang-kadang ya banyak orang kalau pas error aja, tapi kalau tidak pas error ya 1-2 orang udah cukup tiap harinya ya. Seperti itu. Cuman mungkin pas panen aja. Kalau pas panen harus banyak orang seperti itu. Harley, ada pesan masuk nih. Wah, ini rumputnya subur sekali nih. Rumputnya banyak sekali ya. Rumputnya benar-benar, aduh, yang ini rumputnya banyak sekali ya. Tak apa, tanda-tanda kalau pupuknya subur, tanahnya, medianya bagus ya. Yang pasti kerja keras juga kerja cerdas ya. Oke, aduh, lumayan ya. Waduh, ini banyak sekali. Oke, demikian untuk video kali ini ya. Jadi peliputan untuk kali ini di 13 hari setelah tanam tanaman cabai untuk hari ini tidak ada yang mati. Oke. Sampai hari ini ada layatan untuk cabai kalau tidak salah ada 16 ya, 16 bibit cabai yang mati. Dari di sini 2000 ya, 2.700 tanaman ya, 16 cabai yang mati ya. Biasanya kalau masih kecil itu rata-rata di angka ya antara 5% 10% kematian, tapi ini 1% aja tidak ada. Tidak termasuk ya lumayan ya, termasuk lumayan bagus ya. Biasanya di angka 5-10% kematian yang kecil itu. Seperti itu. Kalau sudah di atas 1 bulan, resiko kematiannya lebih tipis lagi, di bawah 1% biasanya. Tapi ini kematian di bawah 1 bulan pun 1% tidak ada, termasuk bagus ya, puji Tuhan. Oke, peliputan kali ini kita sudahi, kita action kerja lagi. Yang pasti kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Kerja keras juga kerja cerdas, bisa dilihat ya di shootingan ini kelurusan untuk polybag pun kita luruskan ya. Sekali lagi bisa dilihat untuk kelurusan harus kita luruskan karena nanti mempengaruhi di pas titik kita mau ini, jadi makanya harus benar-benar kita luruskan. Bisa ditengok ini ya, tidak mencang-mencong, lurus semua. Terima kasih lihat video-video kami ya. Kita akan expose video-video selanjutnya tentang segala pertanian termasuk cabai. Terima kasih.